Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat, ada baiknya kita coba melihat bentuk umum ya dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, persamaan kuadrat memiliki bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena kalau a-nya 0, maka ini akan jadi 0. Sehingga persamaannya bukan lagi persamaan kuadrat, tapi persamaan linear alias persamaan x pangkat 1. Nah, jadi syaratnya haruslah a-nya tidak boleh 0. Positif boleh, negatif boleh, asal jangan sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini adalah persamaan dengan variabel tertinggi berderajat 2. Ya, artinya variabel x katakanlah di sini pangkat tertingginya adalah 2. Atau disebut juga dengan persamaan berderajat 2. Contoh ya. Nah, yang pertama kita punya 2x kuadrat tambah 3x min 5 sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini, maka posisi A ini diduduki oleh 2. Jadi A sama dengan 2, kemudian B adalah kan koefisien X, jadi B-nya 3, C ini sebagai konstanta, C ini sama dengan min 5. Ya, jadi A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 5. Nah, bagaimana dengan contoh nomor 2? Ya, bentuknya seperti ini, 7 dikurang 3x kuadrat tambah X sama dengan 0. Nah, ax kuadrat tambah bx tambah c. Ingat, a ini adalah koefisien utama alias koefisien dari variabel x pangkat 2. Jadi kita lihat x pangkat 2 nya di mana, walaupun x pangkat 2 nya bukan di depan, ya kita cari di mana x pangkat 2 nya. Jadi bukan berarti yang paling depan ini adalah a, gitu ya. Nah, di sini x pangkat 2 nya koefisiennya adalah min 3, berarti ini adalah a nya. Jadi a nya min 3, kemudian b ini adalah koefisien x. Nah, sehingga plus x, artinya ini plus 1x ya, jadi b nya adalah 1, jadi koefisien dari x adalah 1. Kemudian konstanta c, ya ini yang kagak ada x nya ya. Nah, berarti ini konstantanya adalah 7 ya, sehingga kita simpulkan c sama dengan 7. Nah, selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke yang paling utama ya dari materi yang akan disampaikan kali ini, yakni menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, artinya kita mencari akar-akar. Nah, nilai x ya, karena di sini variabelnya adalah x, jadi nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 disebut dengan akar-akar persamaan tersebut. Ya, jadi akar-akar persamaan adalah solusi nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, kita misalkan ya, karena persamaan kuadrat pangkat 2 berarti akar-akarnya maksimal ada 2. Kita misalkan akar-akar x1 dan x2. Jadi x1 x2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka pastinya x1 dan x2 ini memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Ya, jadi kalau sin x-nya kita ganti dengan x1, nah pasti akan memenuhi. Jadi ax1 pangkat 2 tambah bx1 tambah c sama dengan 0. Jadi seperti ini. Ya, jadi memenuhi x1. Atau boleh juga x2 juga kan merupakan persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat. Sehingga x2 juga boleh menggantikan posisi x ya, bisa disubstitusikan x sama dengan x2, maka akan kita peroleh a kali x2 kuadrat tambah bx2 tambah c sama dengan 0, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Materi intinya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat alias menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat dapat diselesaikan, artinya dapat dicari akar-akarnya dengan beberapa cara. Nah, ada 3 cara ya. Yang pertama, ya, 3 cara yang paling umum ya. Yang pertama adalah memfaktorkan alias faktorisasi. Yang kedua dengan menggunakan rumus kuadrat ya, alias rumus ABC ya, tadi lambangnya A, B dan C, disebut dengan rumus ABC. Nah, yang ketiga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi cara yang ketiga ini sangat jarang digunakan. Biasanya kita menggunakan dengan cara memfaktorkan. Kalau seandainya kita nggak kebayang, kita gunakan rumus ABC. Biasa seperti itu. Oke, terlebih jelasnya coba kita praktekkan ya beberapa soal berikut. Oke, pertama ya, kita punya persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x min 10 sama dengan 0.
Ya, kita gunakan cara yang pertama, memfaktorkan. Gimana cara kita mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Oke. Soal yang kita hadapi di sini A-nya 1. Ya. Ini kondisi soal pertama, A-nya adalah 1. Koefisien utamanya 1. Nah, agak sedikit mudah ketika kita berhadapan dengan persamaan kuadrat yang koefisien utamanya 1 alias A-nya 1. Ya, kita tinggal apa? Tinggal melihat koefisien X dan konstanta. Ya, B dan C-nya. Oke, jadi kita tinggal analisa ya suatu dua bilangan ya, dua bilangan ini dijumlah hasilnya 3. Ya, dijumlah hasilnya 3 dikali ya, dikali hasilnya adalah min 10. Ya, dijumlahkan 3 dikali hasilnya min 10. Nah, berapa sama berapa? Oke, saran saya ya, carinya yang hasil perkalian dulu ya. Dua bilangan dikali hasilnya min 10 karena pastinya kemungkinan lebih sedikit dibandingkan kalau kita jumlahkan hasilnya 3 ya. Oke, yang dikalikan hasilnya 10 kan bisa 10 dengan 1. Ya, 10 dengan 1 agak sedikit jauh ya, kalau dijumlahkan nggak mungkin 3. 2 dengan 5. Nah, ini 2 dengan 5. Nah, kalau dijumlah hasilnya harus 3. Nah, karena perkaliannya negatif, maka pastinya ya harus ada yang negatif ya di antara kedua bilangan ini. Ya, tapi jumlahnya harus 3, maka pastinya yang kecil yang harus negatif. Ya, hasil jumlahnya harus plus. Ya, agar jumlahnya positif, maka yang lebih besar itu yang positif. Jadi yang minus yang kecil, gitu ya. Min 2 kali 5 adalah min 10, min 2 tambah 5 adalah 3. Jadi sesuai. Sehingga kita bisa cari atau kita bisa tuliskan X kuadrat tambah 3 min 10 difaktorkan menjadi X minus 2 dengan X plus 5. Nah, ini hasil faktornya. Nah, tinggal kita mencari berapa nilai X atau akar-akar persamaan kuadratnya. Oke, kita lihat konsepnya. Konsepnya kalau seandainya kita punya dua bilangan, katakanlah M dikali N sama dengan 0. Ya, dua bilangan dikali hasilnya 0 sama seperti ini ya. Maka pastinya M sama dengan 0 atau ya, atau N sama dengan 0. Jadi salah satu aja 0, maka hasil perkaliannya 0 gitu ya. Maka ini bisa juga kita uraikan menjadi X minus 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan X-nya. X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Atau X sama dengan, nah, X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 5. Ya, 0 dikurang 5. Nah, dapatlah solusi atau akar-akar persamaan kuadrat di soal nomor 1 ini dengan cara memfaktorkan X pertamanya 2, X yang keduanya min 5. Sehingga kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya min 5 dan 2. Nah, ini akar-akar dari persamaan kuadrat di soal nomor 1 ya, dengan cara memfaktorkan. Nah, berikutnya coba kita kerjakan dengan cara yang kedua, yakni dengan cara menggunakan rumus ABC. Ya. Kita gunakan rumus ABC, tapi sebelum kita harus tahu dulu rumus ABC seperti apa. Oke, persamaan kuadrat bentuk umumnya tadi adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, rumus ABC ya, andai kan kita nggak kebayang gimana cara memfaktorkan, maka coba kita gunakan rumus ABC. Rumusnya adalah X1 dan X2 sama dengan min B ya, ambil dari B ini, plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C ya, atau B kuadrat min 4AC dibagi dia dengan, semuanya dibagi dengan 2A. Nah, ini rumusnya. Nah, soal yang kita hadapi ini ya, langkah pertama sebelum kita menggunakan rumus ABC, tentukan dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Oke, A itu kan koefisien X kuadrat ya. Jadi X kuadrat itu arti 1X kuadrat, sehingga A-nya 1. B-nya itu koefisien X ya, jadi B-nya 3. Ya, C ini adalah konstanta ya, jadi C-nya adalah min 10. Nah, dari sini kita bisa tentukan nilai X1 dan X2 sama dengan min B. Min B, B-nya 3, plus minus akar B kuadrat berarti 3 kuadrat
dikurang 4 kali A, A-nya 1, dikali C, C-nya minus 10. Semuanya dibagi dengan 2 kali A, A-nya 1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita untuk mencari nilai X1 dan X2 tinggal kita hitung nih. Ya, kita sederhanakan ya. Jadi min 3 plus minus 3 kuadrat adalah 9. Min 4 kali min 10 jadi plus 40 ya. Nah, dibagi semuanya dengan 2 kali 1, 2. Jadi dapatlah X1, 2 ini sama dengan min 3 plus minus akar 49. Akar 49 kita tahu sama dengan 7. Nah, ini ya. Nah, nilai X1 dan X2. Ada tanda plus minus di sini, maksudnya apa? Maksudnya untuk mencari X1 kita gunakan yang plus ya. Jadi min 3 plus 7 dibagi 2. Jadi kita punya 4/2 sama dengan 2. Jadi X1-nya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari X2, nah sekarang kita gunakan yang minus. Jadi min 3 dikurang 7/2. Jadi sama dengan min 10/2. Min 10 bagi 2 adalah min 5. Dapatlah nilai yang sama ya. X1-nya 2, X2-nya min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan ya min 5 dan 2. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 1 ya, di mana koefisien utamanya ini adalah 1 ya, koefisien utamanya 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Gimana kalau seandainya koefisien utamanya alias A-nya itu enggak 1 ya. Nah, kita lihat di sini A-nya tuh 3 ya, enggak 1. Jadi koefisien utamanya A sama dengan 3 ya, enggak 1. Nah, gimana caranya kalau A-nya sama dengan 3 ya, tidak sama dengan 1. Oke. Kita gunakan cara memfaktorkan ya. Oke, rumusnya itu adalah, jadi kalau seandainya ada soal cara mudahnya ya. Jadi kalau seandainya 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, kita akan faktorkan dengan cara kita buat koefisien utama menjadi 1 ya. Jadi kita punya 3x kuadrat minus 2x minus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita buat sama dengan 3 ya, kita faktorkan jadi seperti ini, 3x dibagi dengan 3. Nah, seperti ini. Jadi depannya kita buat 3 dibagi 3 gitu ya. Nah, tinggal kita mencari angka yang ada di sini dengan cara seperti contoh nomor 1 tadi. Ya, jadi ini kita coba kalikan ke belakang. Ya, kita kali ke belakang jadilah x kuadrat minus 2x minus 24. 3 kali min 8. Ya, ini dicoret-coretan ya nulisnya ya. Nah, jadi karena ini yang ini enggak sama aslinya. Ya, ini hanya memudahkan untuk kita memudahkan memfaktorkan. Jadi anggap aja nih biar jadi 1 ya koefisien utamanya. Oke, nah ini kita faktorkan. Jadi ini ada 2 bilangan. Nanti dia lari ke sini. Nah, dia larinya ke sini. Oke, setelah kita kalikan ke belakang baru kita lihat, kita faktorkan. Nah, kita cari 2 angka ya, dengan cara 2 bilangan dikali hasilnya minus 24. Nah, dikali hasilnya adalah min 2, koefisien X-nya ini. Nah, ini. Oh, terbalik ya, sorry. Dijumlah itu ya. Jadi ini perkaliannya min 24 dikali hasil min 24 dijumlahkan min 2. Nah, seperti itu. Kita cari dulu yang hasil perkalian. 2 bilangan dikali hasil 24 dijumlahkan 2. Jadi kedua angka ini harus berdekatan sepertinya ya. Ya, kita bisa tebak ini 6 dan 4. Ya, 6 kali 4 kan 24, tapi harus ada yang minus. Karena perkaliannya hasilnya negatif. Jadi salah satu harus minus. Nah, karena penjumlahnya negatif, maka yang besar harus negatif. Ya, min 6 kali 4 min 24, min 6 tambah 4 adalah min 2. Jadi angka yang dimaksud adalah min 6 dan 4. Nah, kita tulis di sini min 6 dan plus 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada gak di antara ini dan ini yang bisa dibagi 3? Pastinya ada. Ya, 3x min 6 dikali 3x tambah 4 sama dengan 0. Atau gampangnya kita kali 3 saja, karena ini persamaan kuadrat, kita kali 3, jadi dapatlah hanya yang atas saja, 3x minus 6, ya, 3x tambah 4. Gitu ya. Nah, sehingga
dua bilangan dikali 0, maka bilangan pertama 3x-6 sama dengan 0, atau ya 3x tambah 4 yang sama dengan 0. Oke, 3x-6 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 6, sehingga x-nya sama dengan 6 bagi 3 ya. Dapatlah x-nya sama dengan 2. Nah, ini solusi pertama. Kemudian 3x tambah 4 sama dengan 0, sehingga 3x sama dengan minus 4. Atau, nah, x sama dengan minus 4 per 3. Ya, ini katakanlah x yang kedua. Jadi kita dapat solusinya ada dua nilai x yang memenuhi. Yang pertama adalah minus 4 per 3. Yang kedua adalah 2. Nah, inilah solusi persamaan kuadrat yang kedua dengan cara memfaktorkan. Nah, gimana kalau seandainya kita kerjakan dengan cara menggunakan rumus ABC ya, sebagai perbandingan, nanti dibandingkan dengan jawaban yang menggunakan faktor. Oke, kita gunakan rumus ABC ya, seperti biasa, seperti soal nomor 1 tadi, kita tentukan berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. Oke, A itu kan koefisien utama ya, jadi depan x kuadrat, jadi 3. Kemudian B-nya itu koefisien x minus 2, C-nya konstanta ya. Tapi kita sebelumnya pastikan dulu ruas kanannya 0 ya. Kalau sudah 0 baru kita tentukan A, B, dan C-nya. Jadi C-nya konstanta sama dengan min 8 gitu ya. Nah, kemudian baru kita gunakan rumus ABC. Rumusnya sama seperti tadi, x1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4 kali A kali C dibagi dengan 2A. Nah, jadi x1 2-nya sama dengan min B, B-nya min 2, jadi min dari minus 2, plus minus akar B kuadrat, B-nya minus 2 dikuadratkan dikurang 4 kali A, A-nya 3 kali C, C-nya min 8. Semuanya dibagi dengan 2 kali A, A-nya 3. Nah, seperti ini. Nah, coba kita hitung. Jadi kita punya min dari min 2 adalah plus 2, plus minus akar min 2 kuadrat 4, min 4 kali 3, minus 12. Min kali min jadi plus ya. Jadi min 12 dikali dengan 8 ya, min 8. Min 12 kali min 8 kan 96. Ya, semuanya dibagi dengan 2 kali 3, 6. Nah, kita pindah ke kanan. Maka x1 2 akan sama dengan 2 plus minus akar 100 dibagi dengan 6. Ya. Atau bisa juga ditulis 2 plus minus akar 100 itu 10 ya, bagi 6. Oke, jadi ada dua nih ya. Yang pertama x1 kita ambil yang positif, jadi 2 plus 10 bagi 6. Jadi kita punya 12 bagi 6 sama dengan 2. Nah, ini x1 nya 2. Kemudian x2 nya kita gunakan yang minus ya. Jadi 2 dikurang 10 dibagi 6 sama dengan minus 8 per 6. 8 dengan 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Jadi minus 4 per 3. Ya, jawabannya sama ya. x1 nya 2, x2 nya min 4 per 3. Atau terbalik juga nggak jadi masalah. Yang jelas nanti himpunan penyelesaiannya ya, kalau kita susun dari yang terkecil, min 4 per 3 dengan 2. Nah, ini ya solusi dari persamaan kuadrat yang diberikan. Oke, demikianlah pembahasan bagaimana cara kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi dan rumus ABC. Oke, nantikan video pembahasan selanjutnya tentunya di channel yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.